Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita lihat kembali di kitab Sahih Bukhari kita, di kitab iman, kitab Al-Iman, di kitab nomor 2 dalam penulisan di sini. Terakhir telah saya bacakan sampai di bab yang ke-6, hadisnya hadis yang ke-12. Sekarang masuk bab yang ke-7, hadis yang ke-13. Bab yang ke-7, babu minal imani an yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab tentang bagian daripada iman itu an yuhibba, bahwasanya dia itu mencintai atau menyukai li akhihi, pada saudaranya, ibu apa yang dia itu mencintai li nafsihi, untuk dirinya. Jadi bagian daripada iman, salah satu bagian daripada iman itu adalah seseorang mencintai kepada saudaranya apa yang dia itu cinta kepada dirinya sendiri. Saudaranya di sini artinya ya bukan hanya saudara senasab, tapi lebih luas lagi adalah saudara muslimin. Hadis yang ke-13 di sini, persilakan kalau mau dinomori biar enak nanti. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Syu'bata an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepadaku Musaddad, berkata Musaddad telah menceritakan kepadaku Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. Nah, ini semoga ya, Anas ini Anas bin Malik yang dimaksud. Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Husainin, dan dari Husain al-Muallimin, Husain al-Muallimin, qala, berkata, haddatsana Qatadah an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepadaku si Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda beliau, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu dari kalian, hatta yuhibba, sehingga dia itu mencintai li akhi, pada saudaranya, ma yuhibbu, apa yang dia itu mencintai li nafsihi, pada dirinya. Hadisnya ini yang di dalam bab babnya tadi adalah hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari. Artinya ya berbagi kebahagiaan atau berbagi masalah kepada saudara muslim, sebagaimana berbagi kebahagiaan dan masalah itu kepada dirinya sendiri. Merasakan apa yang senang pada dirinya itu juga kepada orang lain. Kalau orang lain saudara muslim kita itu susah,
paling tidak kayak di saudara kita di Rempang misalnya itu ada yang dirampas muslimin yang didolimi, apalagi di Filistin ya, insya Allah saudara kita muslimin yang ditindas ya dulu bantu, kalau bisa bantu minimal ya memberikan doa Allahumma alaika biman hada ala mujahidina wal mustada'afina minal mu'minina di Filistin misalnya, atau doa-doa yang lain. Bahkan di sebagian saudara kita itu sudah berpendapat ya yang kunut manzilah, artinya dia baca kunut terus menerus di rakaat terakhir ketika iktidal, dan bacaan yang diajarkan itu waktu nanti ya. Kalau memang merasa sudah kunut ya monggo, itu urusan mereka, nantinya berpendapat mereka boleh saja. Atau di hal-hal yang lain, sering saudara kita ini belum bisa merasakan senang ketika muslim lain itu merasakan senang, sehingga diganggu. Bahkan sebagian itu justru sesama muslim ini malah tidak bisa akur, tetapi dengan orang kafir justru bisa akur. Ini kan balik. Ada kekurangan saudara muslim disebarluaskan ini ya, kejelekannya tanpa tabayun atau tanpa memberikan satu nasihat secara kesendirian, belum mengumbar daripada kekurangan saudara muslimnya di mana tempat. Tahu-tahu tidak benar, padahal sudah tersebar luas. Memang fitnah itu juga seperti itu. Jangankan zaman sekarang fitnahnya, zaman dulu ketika Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah dengan sopan itu belum ada HP ya. Tapi begitu wah masya Allah beritanya sampai Aisyah sendiri sudah adanya diam. Jawab salah, jawab dan salah. Kalau jawab dan jawab itu sama saja, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Baru orang-orang itu tahu setelah Rasulullah SAW dituruni ayat tentang pensucian daripada Aisyah radhiyallahu anha. Cepat itu. Bukan dari yang mungkin jawab-jawab juga, masya Allah. Apalagi sekarang. Maka kita mulai dari diri kita sendiri berusaha mencintai, merasakan kesenangan muslimin. Kalau terjadi senang kita juga merasakan juga sebagaimana saudara muslim merasakan pedih, kita semampunya kita juga untuk memikul kesedihan mereka. Kalau kita ini termasuk ada bagian daripada iman tadi. Satu hadis untuk di bab yang ke-7 ini. Sekarang bab yang ke-8. Bab hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada iman. Jadi orang beriman harus tidak kecintaan kepada Rasul ini ya di atas segala-galanya. Yang lainnya Allah dan Rasulnya. Ini cinta Rasul bagian daripada keimanan. Hadis yang ke-13. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Su'aibun qala haddatsana Abu Zinadin anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku. Abul Yaman berkata, Abul Yaman telah mengkabarkan kepadaku itu Su'aibun, si Su'aib wala berkata Su'aib telah menceritakan kepadaku Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau,
Fawalladzi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku itu di tangannya ada, tangannya ada di kekuasaannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah satu dari kalian itu beriman hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku itu menjadikan ahabba ilaihi, lebih tercintai ilaihi, kepadanya, min waladihi wa waladihi, dari atau daripada walidihi, kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, dilahirkan dan anaknya. Jadi bagian dari iman itu adalah sampai beliau bersumpah, demi zat yang jiwa di tangannya, salah satu dari kalian tidak termasuk beriman sehingga aku ini dijadikan lebih dicintai kepadanya daripada orang tuanya dan anaknya. Artinya orang tuanya bisa jadi kadang salah, anak apalagi kadang juga salah. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak pernah salah. Jadi kecintaan kepada orang tua ini selagi orang tua ini benar, kecintaan kepada anak ini selagi anak ini juga dalam keadaan benar. Tetapi kalau cintanya kepada Rasul mutlak, tidak boleh separuh-separuh. Sebagaimana orang yang cinta kepada Allah juga harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini letak daripada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menunjukkan bahwa kesempurnaan iman seseorang. Nah, sekarang tinggal kita ini. Ada orang meninggalkan satu perintah Nabi alasannya di ekonomi karena ngurusi anak dan istrinya, padahal dikasih istri itu kan ditambah nikmat sebelumnya. Nah, dari sendirian, terus kemudian adanya sendirian itu dikasih amanah oleh Allah namanya istri. Ya. Kalau ada istri itu diberi nikmat lagi namanya anak. Setiap diberi nikmat mestinya orang beriman ditambah syukur. Nah, ini tidak. Diberi nikmat ada alasan orang itu meninggalkan kewajiban, alasannya mencarikan manusia atau anak dan istri, kebutuhan katanya. Ya, Rasul tidak begitu. Bertanya. Kita ingat kejadian dulu ya, nenek moyang kita Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya di tempat yang Masya Allah tandus Mekah pada saat itu belum disebut dalam petang pada saat itu, ya, masih sebelum pasir dan sebagainya. Itu kan semata-mata kan taatnya kepada Allah dan semata-mata supaya dilihat di dalam ayat itu ya, supaya dia itu untuk menegakkan sholat gimana, tinggalkan itu. Dari keyakinan orang-orang zaman dahulu itu Masya Allah, ya, luar biasa kepada Allah atau kepada Rasulnya. Bahasa kita pun pasrah bukuan kalau sudah Allah dan Rasulnya ini tidak memerintahkan, kita tidak ada pilihan lain. Hadis yang ke-15. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku Imam Bukhari ini, yaitu Ya'qub ibnu Ibrahim. Jadi dia dapatkan hadis ini dari Ya'qub bin Ibrahim. Terus Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Uyainah ini gurunya Ya'qub bin Ibrahim. Dia mendapatkan cerita atau hadis ini
dari Abdul Aziz bin Suhaibin. Ya. Kemudian Abdul Aziz bin Suhaibin dia mendapatkan hadis itu dari Anas. Sahabat Anas mendapatkan hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikatakan musnad mutasil. Jadi salah satu sambung-sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak di sini adalah hak takwil yang dimaksudkan Imam Bukhari punya dapat hadis ini dari guru lain, dari jalur yang lain, dari guru yang berbeda. Haddatsana Adam telah menceritakan kepadaku si Adam. Kalau tadi kan mendapatnya dari Yaqub bin Ibrahim. Kalau ini dari Adam. Imam Bukhari mendapatnya dari Adam. Kalau berkata Adam, haddatsana Subah telah menceritakan kepadaku si Subah an Qatadah dari Qatadah an Anasin dari Anas. Sama ya. Dari Anas juga. Itu tadi rentetan Imam Bukhari mendapatkan hadis dari jalur yang berbeda, dari guru yang berbeda. Nah, ternyata Anas ini ya kita ketahui dari sini berarti gurunya muridnya juga banyak. Di sini punya murid namanya Aziz bin Suhaib ya Anas ini. Kalau di arah yang lain ini dia punya murid namanya Qatadah. Yang menyampaikan ilmu itu didengarkan orang banyak. Nah, begitu. Nanti kita akan dapatkan lain. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu dari kalian itu hatta akuna, sehingga aku itu dijadikan ahabba, lebih dicintai ilaihi kepadanya min walidi, daripada orang tuanya, bahwa lidihi dan anaknya, wana si ajmain dan manusia seluruhnya. Ini ada dari jalur gurunya Adam ini dan dari jalur gurunya Yaqub bin Ibrahim ini ada tambahan wana si ajmain. Tapi kalau dari arah Abul Yaman itu sampai kepada bahwa ladihi saja pada anaknya. Jadi di guru yang lain ada tambahan. Ini Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari ini walaupun satu masa, tapi kalau tidak ketemu tidak dipakai. Misalkan ya Suhaib sama Amar misalkan satu masa, sama-sama mendapatkan hadis. Satu masa ini belum diterima oleh Bukhari, tak tanya dulu. Kamu memang satu masa, zaman, ya. Tapi kamu mendapatkan hadis dari mana? Diteliti terus sampai pada Nabi. Kalau ini juga yang saya lain itu satu masa diteliti lagi dari jalur yang lain, sehingga mendapatkan hadis dari berbagai macam orang ini, banyak guru gitu. Ini Bukhari sudah hati-hatinya kan begitu. Kalau Imam Muslim kan kalau satu masa tetap diterima. Ini satu orang menyampaikan hadis ini satu orang menyampaikan hadis satu masa. Iya itu. Oke. Oh ya sudah, berarti ini ya. Boleh tidak seperti itu, kan hati-hatian. Tapi semuanya juga di kitab-kitab keduanya ini ya, jika dijadikan tafakun alaihi, disepakati atas itu ya Imam Bukhari dan Muslim ini. Muslim. Keduanya kuat ya, dalam memburu hadis ini. Dan kalau dari sini ada tambahan itu tadi. Dari tidak termasuk orang yang beriman di sini tidak sempurna imannya sampai dia itu dijadikan Rasul itu lebih disukai untuk dirinya itu dibandingkan dengan dia mencintai kedua orang tuanya, mencintai anaknya, bahkan mencintai manusia seluruhnya. Jadi sering kita coba saja kan.
kita belum TPK, ya dicoba saja. Siapa orang yang paling kamu segani, kamu cintai, ini kan macam-macam. Di bisa ditanya itu, ibu itu jawabannya tercik jawaban Sudirman bareng, Jenderal Sudirman. Karena aku mungkin membaca mana IP Sudirman, sejarah hidupnya, perjalanan hidupnya Sudirman. Senang dan Jenderal. Apalagi orang yang suka bola. Kalau dia orang yang paling cinta harus dia, bahkan dia tak sabu, ikut-ikutan dia. Kalau sudah yang kita ikuti itu adalah orang kafir, ya sudah. Cara berpakaian, cara berbicara, cara jalan, bahkan potong rambut pun, bahkan cara berpakaian kita, cara jalan kita, cara potong rambut kita, kalau kita ittiba kepada Nabi, mendapatkan pahala. Potong rambut diajarin saja yang potong dulu. Kanan dulu mas, nah, selesaikan. Dipukul, diajarin aja turun. Oke. Insya Allah diajak ke sunnah. Kita mendapat pahala, yang ini mengajarkan sunnah kepada orang lain. Kita tidak usah menutup-nutupi, kok tidak mungkin berpotong. Karena kalau nabi ini semua terus. Nah, kemarin ada satu ditutupi, kalau senang buatan sah. Kenapa kita malu untuk syariat Islam? Menyampaikan bahwa ini aturan Nabi, kenapa ditutup-tutupi? Tidak perlu. Sampaikan saja. Dia membayangkan tidak ada pahalanya. Dua hadis satu bab. Di bab 8 ini ada dua hadis 14 dan 15. Kita lanjutkan bab yang ke-9. Babu halawatil imani, bab manisnya iman. Manisnya iman. Hadis yang ke-16. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhabi As-Saqafi qala haddatsana Ayyubu an Abi Kilabah an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal ini jalurnya dari Anas Malik beberapa hadis ini, Anas bin Malik. Kan Anas ini pernah diserahkan oleh Ummu Sulaim, ibunya, ya. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Jadi Anas ini anak angkatnya Abu Talha, orang kaya-kayanya di Madinah yang pernah mensedekahkan Baitullah, kebun di depan masjid yang ada anggurnya, ada kurmanya, bahkan ada mata airnya. Ketika turun air tidak sempurna aliran itu ya. Seseorang itu sebelum dia itu mensedekahkan atau menginfakkan hartanya yang paling dia cintai, dia tidak bisa tidur, langsung ke Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah disuruh membagi kepada saudara-saudaranya, istri, anak-anaknya, dirinya. Ya. Abu Umi Sulaiman pernah itu menyerahkan si Anas ini untuk dijadikan sebagai khodim Nabi, sebagai pembantunya Nabi SAW. Maka wajar kalau banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nanti belakang-belakangan Abu Hurairah, ya, yang banyak mengikuti beliau, paling belakang masuk Islam tapi mendapatkan hadis, insya Allah. Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Musanna, berkata Muhammad ibnu Musanna telah menceritakan kepadaku Abdul Wahhab As-Saqafi. Wala berkata Abdul Wahhab As-Saqafi telah menceritakan kepadaku Ayub dari Abi Kilabah. Ayub ini dia mendapatkan hadis dari Abi Kilabah, sementara Abi Kilabah dia mendapatkan hadis ini dari Anas. Muridnya Anas banyak, yang Kilabah kita temui lagi muridnya Anas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sering kita dengar dan ini sulit diubah. Sering orang mengatakan Nabi sallallahu enggak ada loh dalam. Bukan sallallahu, bukan sallallahu, tapi sallallahu. Diperhatikan jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang dan itu di penerangnya agak sulit.
Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya macam Allah Akbar itu kan Allah. Ada Allah Akbar itu apa namanya? Lidah itu di pancat kiri Allah. Bukan Allah apalagi pakai awil ini. Allah bahkan sering gitu. Sebenarnya kan Allah. Jadi apa namanya? Lidah itu di pancat lagi di saya belajar dapatkan. Jadi bukan Allah tapi Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Allah itu banyak. Itu pernah saya dengar begitu, saya ngaji dan setelah selesai karena dia itu murid tinggi kanan di kula pancing coba niki pripun hadis sing nomor niki mang baleni niku ternyata sallallahu anu ta kok sallallahu nggih oh bareng Allah sama-sama belajar ini. Kalau bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, talatun ada tiga perkara. Man barang siapa yang punah adalah tiga perkara tadi fihi padanya pada orang tadi wajada halawatal iman, wajada akan mendapati halawatan manisnya al-imani iman. Jadi ada tiga perkara, siapa saja yang ada tiga perkara itu pada orang tadi maka dia akan mendapati atau menemui manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, bahwasanya berada Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaihi, lebih dicintai lagi kepadanya pada orang tadi. Dia kan bisa merasakan halawatan iman, manisnya iman, yaitu apabila orang itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih dari yang lain. Okay. Kemudian yang kedua, belum selesai. Ilahi mimma siwahuma, mimma dari apa-apa yang siwahuma selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya, lebih dicintai. Ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai Allah dan Rasulnya itu pada orang tadi dari apa-apa yang selain keduanya. Lebih pokoknya cintai Allah dan Rasulnya itu. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a li'a la yuhibbu illallah, dan bahwasanya wa an yuhibba, dan bahwasanya dia itu mencintai al-mar'a seseorang la yuhibbu, tidaklah dia itu mencintai illa kecuali lillah, karena Allah, mencintai karena Allah. Karena nanti ada hadis bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini kan bertemu karena Allah, kita dalam rangka belajar bareng-bareng karena Allah. Kenapa berpisah? Ya sudah selesai, karena Allah juga saya akan menemui saudara-saudara kita ataupun ketemu anak istri ya, karena Allah juga. Nah ini dia mencintai seseorang itu karena Allah dan yang lain, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya atau karena wajahnya atau yang lainnya, bukan. Bisa jadi orang yang dia cinta itu karena Allah itu dia orang beriman, kemudian dia kaya, bisa jadi pejabat, bisa jadi, atau dia itu orang ganteng, atau dia orang itu cantik, bisa jadi. Tapi itu imbuhan saja, ya, imbuhan. Yang pokok tidak. Kemudian yang ketiga, wa an yakroha, dan bahwasanya dia itu tidak menyukainya. An ya'udda, bahwasanya dia itu kembali fil kufri, pada kekafiran, kama sebagaimana yakrohu, dia itu membencinya, an yugdafa finnari, bahwasanya yugdafa dia itu
lemparkan finari pada neraka. Nah itu dia itu benci kepada kekafiran, kembali lagi ke kafir karena sahabat-sahabat dulu awalnya kafir, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam ini dia benci kepada kekafiran itu, bencinya sebagaimana dia itu masuk ke dalam neraka. Kan tidak ada orang suka pada neraka, benci. Kita juga begitu, benci kepada kekafiran. Sebagaimana kita benci neraka, kafir itu benci. Kafir itu kan menimbun kan, ya. Itu menimbun, menutup-nutupi. Sebetulnya dalam hatinya dia itu apa itu namanya? Tahu tentang kekuasaan Allah, dia mengakui, cuma dia menutupi saja karena dia kafir. Jadi tiga-tiganya itu kita bisa ada pada diri kita ini, maka sudah kita ini sudah iman itu sudah. Kalau iman itu rasa manis, masya Allah. Orang sholat itu tidak perlu doyak-doyak itu kebutuhan. Masa kita sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, masih sholat doyak-doyak kan tidak? Itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Kalau kita sudah merasa butuh, sudah kita akan melaksanakan. Dan orang yang punya ilmu ini bapak-bapak sekalian, cara melaksanakan perintah Allah sebelumnya sholat ini akan lebih mantap, tidak terumbang-ambingkan. Cara takbir kita, cara sujud kita dengan ilmu, maka orang berbagai macam orang melakukan takbir kok begitu, sujud kok begitu, itidal itu enggak tahu. Sudah ikuti hadis dan tidak gampang menyalahkan orang lain. Oh, saya tahu dia mengamalkan hadis yang ini. Oh dia kok sujud kok tangannya dulu, oh berarti hadisnya itu sahih juga. Oh dia kok luntutan, oh hadisnya itu sahih juga. Tapi kalau orang itu tidak tahu, bingung ya. Ya macam-macam. Atau mungkin apa namanya? Telunjuk ini ketika atasnya itu ada yang digerakkan, ada yang tidak, itu dia bingung. Tapi kalau sudah punya ilmu, dia mantap. Oh, saudara kita ini mengamalkan hadis ini. Kita lebih menghormati pendapat orang lain, tidak pendapat kita itu disuruh mengikuti, tidak. Bagaimana caranya orang itu mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti kita. Kita itu orang yang mengikuti juga, tapi kita ini orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang mengikuti daripada aturan Rasulullah, bukan orang itu digiring supaya mengikuti kita. Tidak sama sekali, tidak boleh begitu. Kalau orang itu harus jujur. Artinya sampaikan kalau hadis itu ada pendapat yang lain, sampaikan hadisnya juga biar orang itu tidak mencegah orang lain yang menjalankan hadis lain. Kalau kita tidak menyampaikan, kita berikan kesempatan orang lain untuk mencerca, melakukan seperti itu. Butuh contohnya dan lain sebagainya, kan? Kita dari kepahaman atau fikih nanti akan berbeda-beda. Okay? Bab yang ke-10, babu alamatul imani hubul ansor. Ini bab tanda-tanda keimanan itu mencintai orang ansor. Orang ansor orang Madinah, ya, orang ansor orang Madinah. Orang Madinah. Datang orang-orang muhajirin, orang kafir, walufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia membagikan apa yang ada pada dirinya untuk orang-orang muhajirin ketika datang urusan agama, meskipun dianya butuh. Dia ngasihkan bukan karena tidak butuh. Kita kasih rumah bukan tidak butuh. Tapi ya itu tadi, saya itu punya kebutuhan, tapi saudara saya lebih butuh. Maka saya bagi. Dan tidak mendolimi diri saya masih bisa pakai. Tanda kecintaan, alamatnya kita itu punya iman, maka kita cinta kepada orang-orang Ansor. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-17. Hadatsana Abdul Walidi qala hadatsana Subatu qala akhbarani Abdullah ibnu Abdillah ibni Jabarin. Kalau berkata sami itu aku pernah mendengar Anas anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas Anas ini ketika menyampaikan hadis itu itu juga didengarkan oleh Abdullah bin Jabir. Banyak yang Anas ini,
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bersabda beliau, ayatul imani, tanda-tanda keimanan itu hubul ansori, mencintai orang ansor, kalangan orang ansor. Wa ayatul nifaqi, dan tanda-tanda kemunafikan itu yudul ansori, membenci kepada orang-orang ansor. Kalau saya banyak membaca amret, yang paling kecil itu ada kitab Nurul Yakin. Dan saya yakin ada terjemahannya, katanya ada terjemahannya Nurul Yakin ini. Biasanya di anak-anak saya punya kitabnya tapi belum membaca, belum habis Nurul Yakin. Yang nanti kalau Nurul Yakin nanti Rasulullah, ini ceritanya Rasulullah, manakibnya Rasulullah yang kecil, punya itu tipis separuhnya ini, ya. Kitab separuhnya ini. Tapi kalau punya itu karakteristik 60 sahabat, jadi sebelum dulu ataupun ya manakibnya para sahabat jumlahnya 60, banyak, maka sahabat itu banyak, macam orang-orang soalnya. Kalau kita orang-orang beriman maka cinta kepada orang-orang ansor, dalam rangka kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik kita terpaksa atau tidak terpaksa. Orang cinta orang ansor. Ada kekurangannya, kita lebih banyak kekurangannya. Jangan menilai para sahabat. Kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sahabat. Satu pikir lewat. Jangan menghina atau merendahkan sahabat. Oke? Sudah waktu isya, fa aku qouli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.